gitu ya. Ya kira-kira yang ini lah. Ini buah pemikiran dari mantan Ke depan, Bawaslu. ya. Anda melihat situasi-situasi yang kemarin Ya. bahwa ada jalan keluar sebenarnya Jalan keluar, untuk ya. Yang ditugaskan, misalnya guru gitu ya. Ya kira-kira yang ini lah. Ini buah pemikiran dari mantan ke depan, Bawaslu. ya. Anda melihat situasi-situasi yang kemarin Ya. bahwa ada jalan keluar sebenarnya keluar, untuk ya. soal mengatasi norma yang bisa dilakukan gitu. Iya betul Bang. Kan itu begini, misalnya kan ada persyaratan itu, saya nggak tahu kalau di KPU ya. Kalau di pengawas itu kan misalnya bekerja sepenuh waktu. Honor satu bulan 1 juta, kan gimana orang mau kerja sepenuh waktu? Anak 3 misalnya kan, anak 2 saja, gaji 1 juta. Berarti kan itu logikanya dia ini kan pengangguran Bang, tidak bekerja, direkrut menjadi penyelenggara pemilu. Jadi dia kan full time ya, tidak ada lagi dia pekerjaan lain. Nah gimana logikanya gitu dengan gaji tadi yang kecil itu tadi itu kan, apa honor kecil tadi itu. Nah kalau misalnya itu dikondisikan misalnya dia ASN yang memang sudah diberikan screening gitu ya, bahwa nanti kalau kamu nanti menjadi petugas maka nanti kan harus netral. Kan juga seiring dengan komitmennya ASN kan, dia kan juga harus netral kan di dalam pemilu. Nah, saya kira ini lebih membantu nanti untuk mengurangi tadi proses bukan dampak dari seleksi yang tadi mencari orang yang ideal gitu. Ya, mencari yang ideal agak rumit. Akhirnya ketemu yang malah yang tidak ideal jadinya gitu kan. Gitu. Ya, ini juga problematis ya bagi kita sebagai penyelenggara ya. Ya karena cari orang yang betul-betul netral sangat sulit ya. Sementara pendudukan terbatas di lingkungan TPS. Belum lagi nanti dicek di Sipol. Ya. Ternyata dia terdaftar sebagai anggota partai politik. Karena pada saat verifikasi partai politik mungkin itu barangkali kan, Bung Saiful bisa menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun kita menyelenggarakan pilkada atau pemilu sudah semakin baik sebenarnya. Betul. Ya, artinya ini bisa dijelaskan bahwa walaupun terjadi kecurangan-kecurangan, mungkin dari sisi perbaikan kualitas sudah semakin baik. Bagaimana? Iya, memang kalau kita lihat trennya kan semakin tahun itu ada peningkatan kira-kira dari sisi kualitas gitu ya. Ini kalau indikatornya dilihat dari misalnya tadi penanganan pelanggaran gitu ya. Dan juga misalnya maksimalnya pelaksanaan tugas-tugas teman-teman KPU sampai ke bawah gitu. Tapi memang ada masih beberapa hal teknis mungkin yang masih memerlukan pengawasan yang menurut saya itu sudah diantisipasi dari awal. Karena memang misalnya gini, saya itu menemukan gini Bang Uco, ada misalnya masalah begini, sisa surat suara. Sisa suara ini terindikasi, tapi saya kan waktu saya masih di Bawaslu itu kan tidak menemukan bukti konkretnya ya, sebagai alat bukti tidak ada. Tapi itu informasi itu ke saya masuk setelah pemilu atau setelah pilkada. Jadi sisa suara itu kan biasanya itu kan banyak sisanya itu. Ternyata itu ada yang digunakan oleh oknum KPPS untuk mengkondisikan mencoblos calon tertentu. Nah itu kan sebelum rekap. Kalau sudah rekap kan sudah clear itu ya. Nanti kan sudah ada filternya, sudah ada kontrolnya lah. Ada C1 plano, ada form C1 yang dibagi ke peserta, ke saksi, ke pengawas gitu. Tapi tadi peristiwa atau perbuatan tadi misalnya tadi yang menggunakan sisa suara itu katanya sering tidak terpantau oleh pengawas pemilu itu. Jumlahnya misalnya anggaplah kita hitung 300 ya, pemilu ya Mas Ajib ya. Ada yang datang ke TPS. Misalnya yang datang cuma 210 misalnya. Masih ada 90 ini. Ini bisa dikondisikan menurut cerita-cerita orang-orang itu. Nanti untuk ke caleg tertentu atau ke pasangan tertentu gitu kalau dia presiden dan wakil presiden. Nah sehingga memang itu nanti mungkin perlu ada kontrolnya dalam misalnya gini, misalnya surat suara itu misalnya ditaruh di sini ya, di satu penanggung jawab di KPPS ya Mas Ajib ya. Itu nanti ada semacam kayak kamera itu atau ada yang mengawasi. Jadi nanti suara itu disesuaikan dengan DPT. Ini kita bicara solusi nih. Teknis ini teknis gitu kan. Kan kontrolnya KPPS itu kan di DPT kan.
Plus nanti kalau misalnya tidak terdaftar kan menggunakan KTP. Tapi kan catatannya kan dia harus di warga setempat gitu, di warga KTP tersebut. Jadi kontrolnya DPT. Jadi kalau misalnya masih tersisa sekian ada di sini DPT, misalnya masih tersisa 90 misalnya. Ini kan harus sinkron dengan surat suara. Nanti dikurangi dengan yang menggunakan KTP. Yang menggunakan KTP yang jam 12 siang itu. Betul. Ya, jam 12 sampai jam 1. Bahkan ada juga kadang-kadang itu ada petugas KPPS ini, saya mungkin ini sudah lama Mas Ajib ya, bukan yang sekarang gitu. Gak apa-apa, kita buka saja, jadi, artinya pas momennya untuk membuka-bukaan. Jadi pada saat misalnya datang ke TPS itu kontrolnya bukan DPT, tapi dia menulis gitu, mencatat. Nah kalau logika saya itu maksudnya kan dia cek dulu di di DPT itu kan itu pakai C6 itu ya, yang undangan itu kan. Yang undangan itu mestinya kan undangan masuk ke KPPS, nanti cek di DPT, oh betul ini sesuai dengan undangan. Nah, dia kan betul samanya. Kalau misalnya dia ragu, dia cek KTP-nya kan. Loh ini kok beda, kok fotonya beda, sini perempuan kok ada kumisnya gitu misalnya gitu kan. Ini contoh saja tuh Bang Uco. Nah, itu ada dulu saya dapatnya ada beberapa TPS itu dia mencatat, tidak meng-cross check di DPT-nya. Nah, itu juga mungkin nanti menjadi penegasan mungkin Mas Ajib ya nanti di Februari itu bahwa kontrol itu adalah DPT. Ada ya. kontrolnya itu. Seharusnya DPT kan. Iya. Kalau dia nggak ada mencatat itu. Dipastikan terdaftar di DPT. Betul. Kalau tidak terdaftar DPT ya ada KTP. Kesempatan jam 12 sampai jam 1 siang. Ada berbagai banyak kecurangan yang masih bisa dilakukan melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya bahwa tahun 2024 juga kecurangan itu kemungkinan saja masih berpotensi terjadi. Masih berpotensi terjadi. Tinggal bagaimana KPU-nya dan Bawaslu ya. Bawaslu juga harus maksimal melihat persoalan-persoalan, karena berkaca dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya kejahatan di pemilu itu sudah ketahuan sama sekali. Yeah. Mungkin di momen terakhir kita akan bicarakan soal bagaimana kesiapan ini ya pesertanya itu kan sekarang itu kan katanya kalau ASN sudah jelas nggak boleh, tetapi katanya ada lagi yang ini kalau misalnya dia itu terima APBD dana APBD kerja dibiayain APBD itu honor atau BUMD ya, itu isunya kencang juga itu. Ada yang marah-marah sama saya, betul kan ini KPU gimana sih ini? Aku kan swasta katanya. Iya. Misalnya katakanlah KONI, gitu kan. KONI adalah pekerja yang menerima uang APBD. Gimana nih? Bisa diperjelas nih. Sama Prusda juga. Prusda, ya. Betul. Ya. Kalau Prusda mungkin sudah dijawab, tapi nggak apa-apa, silakan. Jadi yang menerima penghasilan dari anggaran negara kan tidak mesti PNS, TNI atau Polri ya. Betul. Ya. Bahkan ada pejabat-pejabat publik lain ya. Itu kan harus mengundurkan diri dari jabatannya itu ya. Bahkan sekarang organisasi kepemudaan ya juga menerima honor tiap bulannya dari APBN kalau di tingkat pusat. Ya, ini juga harus mengundurkan diri ya. Pada saat apa itu Mas? Pada saat mendaftar atau pada saat penetapan caleg? Pada saat penetapan itu harus caleg bersih. Ya. Sudah bersih. Ya, sudah bersih. Kan kalau mendaftar kan belum tentu jadi caleg, betul. Jadi penetapan kita DCT kapan nih? Nah, untuk penetapan DCT sesuai tahapan ini ya, ini tanggal 3 November. Kemudian akan diumumkan melalui media massa dan media sosial di tanggal 4 November. Jadi peserta tadi jelaskan lagi tadi yang tadi seperti menerima APBD, APBN itu. Tapi gini Bang Oco, ini sudah banyak ini yang pasang-pasang baliho sama spanduk ini. Yang tadi belum ditetapkan tadi. belum ditetapkan tapi sudah pasang spanduk. Intermezzo aja. Ya, terkait yang memasang alat peraga sosialisasi ya, sebut APS ya, alat peraga sosialisasi. Karena kalau sebut APK kan belum masanya kampanye. Iya. Ya. Ini itu tidak masuk pelanggaran. Ya. Karena belum masuk tahapan. Ya. Tapi ada surat ya dari KPU juga dari Bawaslu RI. Agar para peserta pemilu ya, ini dihimbau ya, sudah himbauan aja. Himbauan. Ya. Bukan larangan tidak memasang ya alat peraga sosialisasi yang berbau kampanye. Nah, ini kan antara APS dan APK kan benang merahnya sangat tipis. Apa itu sosialisasi, apa itu kampanye. Kalau kampanye jelas di situ sudah ada ajakan untuk memilih ya. Terus apa ini? Di gambarnya sudah ada gambar coblos, ada gambar nomornya. Ini kan secara isyarat ya sudah
udah mengajak masyarakat untuk memilih gambar tersebut gitu. Dan untuk sosialisasi kan memperkenalkan ya tentang siapa, jati dirinya siapa kan. Ya. Kan misal Bang Ucok jadi caleg, Ya. siapa yang kenal dengan Bang Ucok? Pengen juga dikenal di mana-mana kan. Kan harus memperkenalkan diri, ya mensosialisasikan diri. Namun kadang-kadang inilah para peserta pemilu kebablasan, diberi kesempatan ya untuk mensosialisasikan diri, ternyata bentuknya malah mengarah kepada kampanye. Sudah ada mengajak ya. Jadi nomornya di jelas-jelasin. Iya, ya ini kan sudah marah kepada padahal kampanye. belum DCT. Ya, DCT pun belum ditetapkan. Kemudian Bawaslu gimana mau menindak loh? Ini kan belum masa kampanye. Ya, masyarakat juga harus gimana pelanggaran kampanye? Belum ada pelanggaran sebenarnya. Iya, jadi pasal apa yang mau digunakan untuk menjerat si peserta? Termasuk pilpres yang ajan-ajan itu misalnya. Yang ajan-ajan. Itu. Ya, saya kira dilematis ya bagi kita semua. Saya kira banyak hal yang dilematis ya, tapi memang karena kita belum masuk masa untuk kampanye dan ini belum jadi masalah di Bawaslu. Karena nanti setelah DCT ditetapkan daftar pemilih tetap ya, ditetapkan dan kemudian daftar caleg tetap ditetapkan barusan akan dimulailah yang namanya larangan-larangan itu. Tapi sebenarnya begini Bang Oco, kalau saya lihat kan begini, tadi kan ada himbauan ya. Memang secara sejarah itu kalau dihimbau itu biasanya itu jarang yang mau mengikuti himbauan. Karena tidak ada sanksinya. Tidak ada sanksinya. Disanksi pun juga masih tetap kucing-kucingan. Iya. Disanksi gitu kan. Tapi kalau menurut saya dari perkembangan yang ada, mestinya Bawaslu itu proaktif. Karena kan begini, memang kalau tadi misalnya yang dikenakan objeknya itu adalah foto bacalek gitu ya, atau gambar bacalek itu memang lepas. Tapi kalau yang dikenakan itu adalah parpolnya sebagai peserta pemilu itu kena. Karena di situ sudah lengkap, ada logo, lambang dan juga nomor urutnya. Kan dia sudah peserta itu. Nah, kalau memang tidak mau ditindak, ya mending dibuka sekalian gitu kan, diberikan peluang yang sama kepada semua partai tadi. Oh ini partai yang sudah terdaftar, silakan APS tadi ya, silakan sosialisasi gitu. Tapi sudah diatur rambu-rambunya. Yang kedua misalnya yang mau ke kampus, silakan diatur juga rambu-rambunya. Nah itu menurut saya itu lebih fair. Ketimbang kucing-kucingan ini kan. Nanti Bawaslu tanya, gimana Bawaslu? Mohon maaf Pak, ini belum sampai tahapan. Karena memang perspektifnya Bawaslu kan itu kan ada dua Bang Uco. Ada yang pengawasan aktif, itu temuan nanti kalau ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran atau laporan masyarakat. Nah, kalau saya sekarang tuh saya lihat instingnya Bawaslu itu dia menggunakan laporan masyarakat gitu loh. Ada yang ngelapor baru bergerak. Kalau enggak dia berpakut tangan aja gitu. Entah di mana mereka sekarang gitu kan. Karena mengetahui tupoksinya sebelum dimulai ketika itu belum DPT, DCT. Iya, kalau tadi objeknya itu yang dikenakan dugaan pelanggaran itu caleg memang belum kena gitu. Tapi kalau partai politiknya kena sudah mestinya sebagai peserta dia kan gitu. Nah, makanya ini mungkin Bawaslu ya dituntut ya dan pengawasan yang aktif. Ya, proaktif, hanya menunggu laporan. Keliling lah. Kan Bawaslu dan Panwas di kecamatan bisa keliling di mana ada pelanggaran. Jadi lebih proaktif, jangan pasif ya. Sehingga antara peserta yang satu dengan yang lainnya merasa diperlakukan adil. Ada yang ingin memasang belum punya modal. Ada yang ingin punya modal, lalu memasang alat peraga sosialisasi. Kasihan yang nggak punya modal. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah cukup banyak kita membicarakan soal persiapan pemilu, terutama adalah kesiapan KPU Kalimantan Timur menjelang pemilu 2024. Suhu politik masih akan terus memanas ini. Mudah-mudahan panasnya tetap berada tidak pada tingkat yang terlalu tinggi, menghangat saja. Menghangat saja walaupun tadi kita diperjelas bahwa kecurangan itu akan banyak terjadi yang seperti terjadi tahun 2019. Saya kira itu yang menjadi pembicaraan kita hari ini. Saya berterima kasih tentunya kepada KPU Pak Mohasan Ajib dan kemudian Bung Dr. Saiful mantan Bawaslu, Ketua Bawaslu dan juga sekarang menjadi pengamat politik ya. Balik ke kampus ya Bang. Kampus sekarang ya. Balik ke ya. kampus Veteran ya. Veteran. Baik pemirsa semuanya, kita juga ucapkan terima kasih dalam podcast perdana yang diselenggarakan oleh KPU ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Edisi khusus ya, edisi khusus. Edisi khusus.